The freedom is the state of mind. Kemerdekaan itu adalah perkara pikiran. Bukan merdeka yang sekedar dislogankan, disebutkan, diproklamasikan, dipekikan di mana-mana, tapi sebuah kemerdekaan yang menetap tinggal dalam hati, yang berarti tidak akan mudah dipengaruhi oleh apapun juga yang ada di luar. Contohnya adalah bila kita melihat di dalam poster yang saya bagikan untuk renungan ini, di situ ada satu gambar sangkar burung yang di dalamnya ada burung, tetapi pintu sangkar itu terbuka. Namun kenapa burung itu tetap ada di dalam sangkar? Karena sekalipun pintu sangkar itu sudah terbuka, dia tidak pernah mau keluar, dia tidak pernah mau terbang bebas dari sangkar itu karena dia masih terkungkung oleh pikiran, saya ada dalam sangkar, saya harus ada di dalam sangkar, dan saya tidak bisa keluar dari dalam sangkar. Padahal pintu itu sudah terbuka. Namun dibandingkan dengan gambar seekor burung kecil di dalam sangkarnya, maka kita lihat di situ ada satu gambar tempat akuarium bundar yang di dalamnya itu ada satu ekor ikan. Yang memang dia sedang berenang bebas di sana, tapi di dalam air yang dia melihat bahwa di kejauhan sana ada lautan lepas. Berbeda dengan burung tadi, unggas di dalam sangkar, yang sekalipun pintu terbuka dia tidak terbang, tetapi ikan yang berenang di air itu, walaupun sebenarnya akuarium atau tempat dia berada itu hanyalah satu bola kaca yang bundar dan tidak begitu luas, tetapi dia memandang luas kepada lautan luas yang ada di sana sambil berpikir bahwa saya adalah sosok ikan yang ada di lautan luas itu. Sebuah pola pikir yang memandang dan melihat sesuatu menjadi lebih luas, lebih lebar. Ini yang menyebabkan dia bisa menikmati walaupun ada dalam sebuah lingkaran kecil yang dia tidak bisa keluar, tetapi dia menikmati bahwa saya merdeka di air ini karena di dalam air saya bisa bernafas bebas, tapi kalau di luar air saya akan mati. Merdeka yang sejati, yaitu pikiran kita lah yang terlebih dahulu harus dimerdekakan sebelum hidup kita, sebelum segala pergumulan kita itu yang menindas kita itu tidak lagi menindas kita karena pikiran kita yang sudah dimerdekakan. Mari kita renungkan pikiran yang dimerdekakan. Saya Nikolas Kurniawan kembali menemani dalam Sabda Tuhan hari ini 3 ayat dari Galatia pasal yang ke-5, ayat yang pertama, ke-13 dan ke-16. Dibacakan dari Alkitab IMB atau Indonesian Modern Bible. Oleh karena itu berdirilah teguh dalam kemerdekaan dalam Kristus yang telah membebaskan kita. Dan jangan mau dibebani lagi dengan kuk perhambaan. Sebab kamu saudara-saudara telah dipanggil untuk merdeka. Dan jangan gunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk menuruti kedagingan. Sebaliknya layanilah seorang dengan yang lain dalam kasih. Lalu ayat yang ke-16. Maksudku adalah hiduplah dalam roh dan kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Kalau kita memperhatikan akan sebuah makna kemerdekaan atau kebebasan, sebenarnya tidak ada yang namanya makhluk ciptaan Tuhan itu yang bebas sebebas-bebasnya atau merdeka semerdeka-merdekanya sampai dia tidak perlu ada di satu tempat yang terkungkung. Karena toh sebagai manusia kita perlu oksigen dan itu yang membatasi kita, tanpa oksigen kita mati. Kita nggak bisa mengatakan bahwa saya mau bebas dari oksigen, ya berarti kita tidak bisa bernafas dan mati. Sama seperti ikan yang tadi berenang, kalau dia merasa, wah saya mau bebas dari akuarium ini dan saya mau lompat keluar, matilah dia. Karena kebebasan yang dia pahami adalah sebuah kebebasan bahwa di dalam air itu saya bebas. Dan ini juga yang mau dikomunikasikan lewat surat Galatia dari Paulus kepada jemaat yang sebenarnya sudah dibebaskan oleh Tuhan dengan Injil, kabar baik yang diberitakan kepada mereka. Tapi mereka masih mengkungkungkan diri mereka masih masuk ke dalam sangkar itu dan merasa saya harus melakukan ini itu untuk meraih Tuhan.
Saya harus bertindak ini itu aktivitas-aktivitas keagamaan mereka junjung tinggi dan mereka jadikan itu sebagai cara untuk mereka merdeka. Padahal sebenarnya merdeka sejati itu anugerah yang diberikan oleh Tuhan dan dilakukan oleh karya tangan Tuhan yang memerdekakan kita. Ini yang patut dipahami. Inilah yang harusnya menyadarkan kita bahwa kebebasan atau kemerdekaan kita itu adalah sebuah panggilan dari Tuhan. Yaitu apa? Kenapa dikatakan saudara-saudara telah dipanggil untuk merdeka? Memberitahukan bahwa merdeka itu bukan sekedar bicara soal hak dari setiap orang untuk merdeka. Tetapi itu adalah sebuah panggilan. Untuk apa? Saya dipanggil untuk merdeka agar saya memerdekakan orang lain. Jelas berarti bahwa kemerdekaan yang Tuhan berikan itu adalah sebuah kemerdekaan yang bertanggung jawab. Kemerdekaan yang justru memampukan kita untuk hidup bersama dengan Tuhan, dan di dalam Dialah ada kemerdekaan sejati itu. Dan semua ini kendaraannya adalah di hati dan pikiran kita. Bukan sekedar sebuah pernyataan kemerdekaan dari Tuhan kita yang membebaskan kita, tetapi sebuah keyakinan yang menetap dalam hati dan mengubah persepsi atau cara pikir kita. Kalau kita terus merasa terkungkung padahal sebenarnya kita sudah bebas, kita akan terus terkungkung. Kalau kita berpikir bahwa saya sedang sakit dan sakit ini menggerogoti saya mau bebas dari sakit penyakit ini. Kita harus mempunyai sebuah persepsi yang baru. Bukan saya sakit lalu kemudian saya pengen bebas dari sakit itu. Tapi saya sebenarnya sehat, tapi saya sedang berjuang untuk melawan sakit itu. Dan saya tidak mau didikte oleh sakit itu. Saya akan menjaga kesehatan saya supaya sakit saya tidak tambah parah. Saya minum obat dan melakukan ini, itu, dan sebagainya. Inilah sebenarnya mentalitas orang yang menyadari akan kemerdekaan itu bermula dari pikiran. Kemerdekaan sejati itu bermula dari hati. Bermula dari hati yang teguh dan kukuh, yang tidak mudah dipengaruhi oleh apapun juga atau siapapun juga. Dari hati yang teguh kukuh di dalam Tuhan kita, karena Dia sumber merdeka kita. Termasuk juga kita tidak akan mudah dipengaruhi oleh segala macam rasa kekhawatiran, ketakutan, kecemasan, kekecewaan, amarah. Kalau kita didikte oleh semua hal-hal itu yang sifatnya kedagingan dan menghancurkan, kita akan justru terkungkung lagi, masuk dalam sangkar lagi dan tidak merdeka. Karenanya di dalam ayat 16 tadi dikatakan maksud dari ayat-ayat tentang merdeka sejati itu atau dimerdekakan yang sungguh-sungguh itu hidup di dalam roh. Dan kalau hidup dalam roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan kedagingan yang sebenarnya itulah sumber penindasan dan penjajahan hidup kita. Yaitu keinginan kedagingan kita. Dialah yang membuat kita tidak bisa merdeka. Keinginan kedagingan itulah yang mencengkeram kita, mengkerangkeng kita, memasung kita seperti sangkar buat burung itu. Dan Tuhan membukakannya supaya kita keluar dari segala macam keinginan kedagingan kita dan ikuti keinginan dan pimpinan Roh Allah. Inilah merdeka yang sesungguhnya. Merdeka yang sifatnya rohani. Merdeka yang ada dalam pikiran dan hati kita. Merdeka sejati itu bermula dari hati yang teguh kukuh, dari pikiran dan akal budi yang tidak mudah luluh oleh apapun juga yang bisa memperbudak jiwa kita, yang berasal dari segala macam keinginan kedagingan kita. Mari hari ini peperangan dimulai dalam pikiran, yaitu ketika mulai ada pikiran-pikiran yang membuat kita terbebani, pikiran yang membuat kita menjadi jauh dari Tuhan. Minta Tuhan merdekakanlah saya dari pikiran-pikiran yang keliru ini, dan membuat saya bisa berdiri teguh tanpa mudah kena pengaruh oleh hal-hal yang ada di sekitar saya, oleh hal-hal yang kelihatan. Saya hidup dari Dia yang tidak terlihat, tapi yang maha melihat saya, yaitu Tuhan saya. Dia yang lebih berkuasa. Berilah dirimu, hatimu, pikiranmu untuk dimerdekakan oleh Tuhan, supaya engkau benar-benar merdeka. Bukan sekedar kata-kata dan ungkapan serta pekik atau sorak-sorai merdeka, tetapi jiwa yang merdeka. Selamat merdeka, selamat jadi pribadi yang merdeka, dan selamat memerdekakan sesama kita. Tuhan mengasihi kita. Amin.